banyaknya bangunan kosong di wilayah kita, kalau itu terbengkalai, dibiarkan kosong begitu saja, kita bisa googling lah misalnya, banyak kejadian-kejadian tindakan-tindakan maksiat itu ada di bangunan-bangunan kosong, termasuk narkoba salah satunya. Perilaku merokok misalnya. Merokok itu, anak-anak kecil kita kan melihat itu. Dari mulai bangun tidur, ayahnya misalnya sudah bikin kopi, bakar rokok sebatang, nanti bahkan ada yang menyuruh anaknya membeli rokok itu di tempat-tempat tertentu. Ini kan sebetulnya secara tidak langsung, disadari atau tidak, keluarga berperan mentransfer perilaku-perilaku buruk kepada anak-anak ini. Dan jangan salah, perilaku penyalahgunaan itu adalah perilaku yang dipelajari. Kalau lingkungan sosial itu abai, misalnya di sebuah desa ada banyak peredaran gelap, ada banyak bandar yang hadir di situ, kemudian masyarakat tidak terlalu peduli dengan situasi itu, nanti lambat laun penggunaan narkoba itu menjadi hal yang lumrah dan biasa, dan itu yang sedang terjadi hari ini. Nah, kemudian lingkungan fisik juga ternyata ini menjadi masalah, menjadi faktor kerentanan. Contoh, banyaknya bangunan kosong di wilayah kita, kalau itu terbengkalai, dibiarkan kosong begitu saja, kita bisa googling lah misalnya, banyak kejadian-kejadian tindakan-tindakan maksiat itu ada di bangunan-bangunan kosong, termasuk narkoba salah satunya. Nah, jadi semakin banyak bangunan-bangunan kosong, sebetulnya itu semakin rentanlah wilayah kita dalam sisi kerentanan secara makro. Yang kedua, secara mikro. Nah, kerentanan mikro ini ada 3 dia. Jadi ada faktor lingkungan, keluarga, dan sekolah serta teman sebaya. Nah, kasus yang ini kalau kita lihat mungkin sepintas ini sebetulnya kerentanan mikro. Kenapa? Karena si siswa tersebut atau anak ini dapat narkobanya dari temannya. Nah, tapi mungkin kalau kita tarik ke belakang, ada faktor makro, anak rasa di situ, di mana lingkungan mungkin abai dengan situasi itu. Nah, kemudian juga pengaruh keluarga. Nah, bagaimana contoh-contoh perilaku-perilaku yang negatif ini sebetulnya secara langsung atau sadar maupun tidak sadar, keluarga itu berperan mentransfer dalam tanda kutip ilmu yang tidak baik ini. Contohnya apa? Ini anak sebut satu. Perilaku merokok misalnya. Merokok itu, anak-anak kecil kita kan melihat itu. Dari mulai bangun tidur, ayahnya misalnya sudah bikin kopi, bakar rokok sebatang, nanti bahkan ada yang menyuruh anaknya membeli rokok itu di tempat-tempat tertentu. Ini kan sebetulnya secara tidak langsung, disadari atau tidak, keluarga berperan mentransfer perilaku-perilaku buruk kepada anak-anak ini. Dan jangan salah, perilaku penyalahgunaan itu adalah perilaku yang dipelajari. Dipelajari sebetulnya dari mana? Bisa dari lingkungan, dari rumah, dari orang-orang terdekatnya. Dan dalam konteks ini dari teman. Nah, kemudian faktor mikro yang lain tadi teman sebaya ini juga menjadi penting, karena kenapa? Kalau kita berbicara remaja, mereka ini butuh model. Nah, model positif itu saat tidak ada di rumah, tidak ada di keluarga, tidak ada di orang tua, itu akan diambil dari teman dan dari lingkungannya. Nah, pada saat misalnya lingkungannya yang tersaji adalah model-model yang dalam tanda kutip kurang baik, ya tentunya itu yang akan direkam oleh anak-anak ini. Nah, itu dari faktor mikro dari teman. Sekarang pengaruh sekolah. Nah, ini juga dalam hal ini memilih sekolah juga harus kita perhatikan, karena ternyata kerentanan penggunaan narkoba ini muncul di sekolah. Bagaimana peredaran gelap bahkan ada di beberapa titik sekolah tertentu di wilayah kita ini juga ada di situ peredarannya. Bagaimana sekolah itu berdiri di tengah-tengah kawasan yang hotspot lah, katakan seperti itu. Jadi resiko itu menghadirkan kerentanan kepada anak-anak ini. Nah, kemudian satu lagi di dalam kerentanan ini ada namanya kerentanan genetik. Jadi penggunaan narkoba ini sebetulnya 90% itu diturunkan secara genetis. Jadi misalnya ada genetisnya secara penelitian nih. Nah, jadi misalnya contoh, kalau misalnya anak punya latar belakang pengguna narkoba, itu ada 99,9% kemungkinan anak-anak punya kerentanan untuk menjadi pengguna, karena gennya ada di situ. Nah, tapi ada yang secara persentasi nilainya kecil, memang hanya 1% saja. Tetapi faktor itu signifikan mempengaruhi jadi tidaknya anak dalam kerentanan narkoba ini. Apa? Pola asuh, lingkungan tumbuh kembang, lingkungan dia bergaul, dan pertemanannya.
Nah, jadi kalaulah kita punya 99 turunan, tapi yang 4 hal ini yang 1% tadi bagus, insya Allah ini tidak terjadi. Nah, anak kasih satu contoh misalnya di salah satu panti yang anak lagi kelola. Jadi ini anak sebetulnya tidak punya riwayat sebagai pengguna gitu. Orang tuanya orang tua baik-baik gitu. Tapi karena yang 1% tadi gagal, pola asuhnya tidak baik, pada saat dia stres mau cerita sama orang tuanya sibuk, tidak ada waktu, kemudian lingkungan rumahnya pun di tengah-tengah lingkungan yang beresiko, akhirnya anak memotret itu. Bapak saya aja mau diajakin ngobrol nggak adanya waktunya, mama juga diajakin nggak ada, ya udahlah bagus anak keluar rumah. Nah pada saat keluar rumah itulah keluarga kehilangan kendali untuk mengontrol perilaku anak-anak ini. Nah begitupun sebaliknya, ada beberapa kejadian punya ayah dan orang tuanya, misalnya kakeknya itu memang memiliki riwayat sebagai pengguna narkoba, alkoholik, tapi alhamdulillah anak-anaknya tidak menjadi seorang pengguna. Kenapa? Karena ternyata begitu anaknya beranjak dewasa, orang tuanya mulai sadar, menjauhkanlah anak-anak ini dari lingkungan itu, berpindahlah rumahnya, belajarlah tentang pola asuh yang baik, tumbuh kembang yang baik, akhirnya bisa menjadi anak-anak yang baik. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi dalam kerentanan genetik ini, ada namanya kemampuan regulasi diri yang hari ini di anak-anak generasi Z ini, Gen Z ini sangat lemah. Nah, kenapa lemah? Satu, tingkat ketahanan stres anak-anak sekarang agak kurang dan lebih banyak terpapar teknologi ya, gadget. Jadi semua informasi dia bisa cari di sini. Nah, sayangnya pada saat mereka men-scroll informasi yang ada, tidak ada orang dewasa yang di sampingnya, tidak ada pendampingnya. Itulah kan pola asuh tadi tuh, yang 1% itu. Jadi kerentanan makro, mikro, dan genetis inilah yang akhirnya bisa mengakibatkan anak menggunakan narkoba.